Jagur Mas, jumpa lagi dengan saya, Baby Mohan di acara Bincang-Bincang Spesial Podcast on Spot di momen Sumpah Pemuda. Mungkin Jagur Mas sudah tahu saat ini saya berada di mana? Ya, karena ada suara-suara nyaring seperti ini, bisa dipastikan saya berada di tengah-tengah kandang kambing. Bukan sekedar kandang kambing, tapi ini kandang kambing milik salah satu pemuda Desa Dukuhwaru yang sudah gigih berjuang, jatuh bangun, merintis usahanya dari nol pasca melepas statusnya sebagai karyawan pabrik perakitan sepeda motor besar di Cibitung 9 tahun yang lalu. Siapa lagi kalau bukan Mas Tarmuji. Selamat sore Mas Tarmuji. Selamat sore Pak. Oke, Mas Tarmuji. Ya. Selain Mas Tarmuji, saya juga didampingi oleh seorang dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal. Selamat sore Ibu Dokter Ratna. Sore Bapak. Kayak ketuaan nggak Ibu, Mbak Dokter Ratna? boleh. Boleh ya, ketuaan masalahnya. Baik, Cik Mas, langsung aja saya penasaran dengan sosok pemuda Dukuhwaru, pemilik Muji Jaya Farm dengan 2.000-an ekor kambingnya. Akan segera saya tanyakan beberapa hal. Yang pertama nih Mas Tarmuji nih ya. Iya. Mas Tarmuji, coba ceritakan kisah awal perjuangannya merintis usaha ini saat baru keluar dari pabrik motor. Kalau tidak salah, usianya dengan waktu itu baru umur 20 tahunan. Monggo Mas Tarmuji cerita dari awal sampai sekarang. Di 9 tahun yang lalu, itu tepatnya setelah saya bekerja di salah satu pabrik motor yang terkemuka di Indonesia, saya memutuskan untuk pulang kampung. Resign ya? Ya, resign, pulang kampung. Tapi nggak dipecat ya? Enggak. Resign ya? Iya, pulang kampung, kemudian membawa uang pesangon itu untuk memulai bisnis pertanian. Awalnya di situ. Cuman ternyata pertanian itu nggak semudah yang saya bayangkan, Mbak. Iya, ternyata waktu itu saya bermodal cuman melihat YouTube, belajar lewat YouTube, media sosial. Ternyata yang saya lihat di YouTube dan setelah saya praktekkan itu beda, nggak sesuai gitu. Nah di situ awal dari saya habis uangnya Pak di situ Pak. Saat itu habis uang habis, pesangon. Uangnya pesangon habis. 1 juta habis. Iya. Habis. Itu sekitar 30 jutaan 30 habis. jutaan ya? Iya, habis dalam waktu cuman 3 bulan 3 bulan 30 juta. Iya. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk merantau lagi Pak ke Jakarta. Lurut duit mana? Lurut lagi. Ternyata di sana itu di Jakarta saya kerja serabutan Pak. Seanane. Berarti pagi itu saya jualan telur, terus siangnya itu reparasi motor. Jadi beli motor bekas, kemudian kita cat, kemudian reparasi. Saya juga dulu kan teknik mesin. Basicnya, basicnya di situ. Kemudian sorenya itu saya jualan nasi goreng bersama kakak saya di Jakarta. Esok dodolan motor, sore dodolan nasi goreng. Iya, malamnya itu jadi mekanik listrik, teknik listrik di salah satu mall-mall besar yang di Jakarta. Jadi hampir tiap hari pagi, siang, malam saya bekerja serabutan. Kerja terus? Iya, serabutan. Oh, selama berapa bulan? 1 tahun. 1 tahun ya? Iya, 1 tahun saya di sana. Kemudian saya bertemu dengan orang bank. Dia lulusannya itu lulusan pertanian, cuman bekerja di perbankan gitu. Dia melihat potensi bahwa saya itu potensinya di pertanian dan peternakan gitu. Tani kalau ternak. Ya, akhirnya dia ngasih modal 1 juta waktu itu. Bermodal 1 juta. Gratisan diberi? Gratis. Maunya ini saya kasih uang 1 juta, gimana caranya kamu bisa mengembangkan pertanian di Tegal gitu. Bisa pulang lagi berarti? Nah, pulang kampung dengan membawa uang 1 juta, bingung uang 1 juta itu buat apa gitu. Iya. Untuk pupuk tok mungkin ya. Orang-orangnya andak Pak. Ya terus. Nah, di situ saya pengen ternak sapi. Tapi kan nggak mungkin ternak sapi itu modalnya cuma 1 juta. Nggak mungkin, sapi ini reganya puluhan juta. Nah itu Pak.
Akhirnya saya memikirkan bukan di sapinya, Pak, tapi gimana cara mengolah kotoran sapinya itu, Pak. Sing diolah kotoran sapi di situ ya? Iya, Pak. Sapi ini jadi kebetulan saya ada lahan di samping rumah, samping rumah yang padat penduduk, Pak, di situ, Pak. Jadi kalau misalkan kita ternak sapi, otomatis kan akan jadi bumerang. Ya, mungkin ganggu lingkungan gitu. Akhirnya di situ saya belajar biogas. Oh, biogas ya. Ya, belajar biogas ternyata nggak cukup 1 juta, Pak, buat biogas, bikin biogas. Membeli alat-alatnya mungkin pipa dan sebagainya ya. Iya, nggak cukup. Akhirnya ketemulah di cacing, Mbak. Ternak cacing. Jadi awal saya ternak itu pulang dari Jakarta, bukan di kambing, bukan di sapi, tapi saya ternaknya cacing, Mbak. Berarti uang 1 juta untuk kulakan cacing, kan? Betul, Pak. Iya, bikin rumah cacing itu yang pakai terpal. Itu cukup mungkin 1 juta ya. Iya. Nah, di situ saya setiap hari itu ngambilin teltong sapi di tetangga-tetangga itu untuk pakan cacing itu. Ya awalnya diremehkan oleh tetangga, Pak. Iya, apa sih terpuji pulang Jakarta menetankan cacing? Iya, dianggap seperti itulah, Pak. Dianggap kurang waras karena anak muda malahan ternaknya cacing gitu. Aduh, kayak sedih lah ya. Sedih, Pak. Terus nah, di situ cacing kan bisa mengolah kotoran itu ya, Pak. Kemudian jadi kascing namanya, Pak. Namanya kascing ya? Iya, bekas cacing. Itu kompos yang paling bagus bukan itu, sih Pak. istilah kimia kascing ini bekas cacing. Iya. Itu bagus banget buat tanaman, Pak. Tanaman ya, pupuk kandang ya. Di samping itu saya juga bikin kayak untuk pestisida nabati dari urin sapi, urin kambing, itu untuk pertanian. Iya. Nah, di situ akhirnya tak alokasikan ke ini, Pak, ke pertanian juga. Jadi kompos itu tak taruh di pertanian dan hasilnya itu maksimal, Pak. Ana luwih lah ya. Ana luwih, Pak. Berarti dari uang 1 juta untuk cacing. Iya. Terus libatin mana mungkin diolah lagi untuk pertanian. Untuk pertanian, tapi waktu itu pertaniannya itu beras ketan, Pak. Oh, beras ketan ya. Saya nanam beras ketan dengan orang tua saya dan waktu itu alhamdulillah harganya lagi mahal-mahalnya, Pak. Apik-apikin lah ya. Lagi apik-apik sekilo 25.000, Pak. Saat itu ya? Saat itu, sekali panen ada sekitar 1 ton. Wah, luar biasa. Berarti kan dapat sekitar 25 juta. Nah, di situ awal dari saya memulai bikin kandang sapi, Pak. Awalnya sapi berarti ya? Iya, setelah cacing, kemudian pertanian, jadilah kandang sapi, Pak. Kandangnya toh kapan sapi ini? Baru kandangnya, Pak. Kandangnya toh? Iya, sampai kandangnya. Nah, itu terus. Jadi kan setelah mengembangkan di pertanian lagi, alhamdulillah hasil. Kemudian waktu itu saya juga memberanikan diri pinjam ke perbankan juga, Pak. Oh, pinjam bank juga pada saat itu ya? Pada saat itu. Untuk tambahan modal. Nah, di situ dari usaha itu pertanian, kemudian bikin kandang, akhirnya kebelilah 3 ekor sapi, Pak, waktu itu. Dari hasil ngutang di bank? Bukan, dari pertanian. Oh, dari pertanian. Pertanian. Lah, utang bank tadi? Sekitar cuma 15 juta itu untuk pembelian VR, Pak, Tosa. Untuk kendaraan untuk menunjang usaha saya waktu itu. Terus beli sapi 3? Beli sapi 3, alhamdulillah dari situ pertanian terpadu, Pak, zero waste. Zero waste. Iya, kotoran sapi itu untuk pakan cacing, kemudian komposnya itu untuk pertanian, limbah dari pertanian itu untuk pakan sapi. Berarti mubeng kanggo kabeh ya? Kanggo kabeh, Pak. Dari 3 sapi itu diternakan apa banyak pengemukan ya? Pengemukan, 3 bulan jual lagi? Enggak, itu waktu itu untuk lebaran haji, Pak. Oh, khusus haji ya berarti? Untuk haji, iya. Nah, di situ saya akhirnya awal mula saya berangkat ke Jepang, Pak. Pernah ke Jepang? Pernah, Pak. Jadi dalam rangka apa itu ke Jepangnya? Nah, setelah saya menggeluti dunia pertanian peternakan, kemudian dari Dinas Pertanian Kabupaten Tegal itu melirik saya, Pak. Lirik kan ya? Lirik, Pak, iya. Pemuda itu kayak
menyebakat gitu lah. Ya. Betul, Pak, seperti itu. Terus? Nah, di situ menawarkan program magang di Jepang, Pak. Magang di Jepang, berapa tahun bulan? Waktu itu 1 tahun programnya. 1 tahun. Magang dalam hal? Di sana untuk pertanian juga, Pak? Bisnis pertanian, peternakan, perkebunan. Oh, 1 tahun komplit di sana, Pak. Iya. 1 tahun Jepang. 1 tahun di Jepang. Coba Jepang kayak nggak bahasa Jepangnya. 1 kalimat. Selamat sore ngomongnya coba. Oh iya. Ya. Konnichiwa. Konnichiwa. Watashi no namae wa Muhammado Tarumuji desu. Oi, Jepang ya. Berarti orang ngomong goro. Memang pernah nang Jepang. Nyatanya lanyah ya. Jepang 1 tahun ya. Ya, Jepang 1 tahun. Di sana saya belajar pertanian, peternakan, dan perkebunan di sana. 1 tahun ilmunya dibawa pulang di sini. Iya. Diaplikasikan. Ya, terus? Ya, alhamdulillah bisa lebih efisien, Pak. Berarti ilmu pertanian Jepang lebih efisien daripada lebih efisien, lebih efektif. Kemudian di sana itu dibalut dengan inovasi-inovasi terbaru, Pak. Iya, ya, contoh kalau bisa biar Jack Mas bisa tahu lah contohnya apa. Ya, salah satunya itu di pakan, Pak. Oh, pakan. Iya, di pakan. Ya. Di sana saya belajar di sapi wagyu. Sapi? Wagyu. Wagyu apa itu? Sapi wagyu itu berasal dari sapi saya, artinya sapi saya. Berarti sapinya asli orang Jepang gitu. Oh iya, iya wagyu. Iya. Nah, di sana itu ternyata sapi wagyu itu dagingnya beda dari sapi yang lain, Pak, dagingnya, Pak. Ada sebab pakan atau sebab ya, salah satunya alamnya? Itu di pakan dan genetik. Genetiknya. Iya. Ya. Di sana itu pakannya itu terkontrol dari proteinnya, karbonnya, vitaminnya itu terkontrol dengan baik di sana. Nggak sembarangan pakan berak-beruk. Wah, iya, nggak asal-asalan ngasih hitungannya ya mungkin ya. Iya, betul, Pak. Oke, setelah dari Jepang pulang ke Indonesia, apa yang dilakukan setelah pulang dari Jepang? Nah, setelah pulang dari Jepang, saya memulai bisnis di perkambingan, Pak, di domba kambing. Sapi ke kambing. Kambing, karena saya melihat potensi di Kabupaten Tegal itu identik di warung satenya, Pak. Oh, melihat itu ya? Iya, banyak kebutuhannya itu banyak, dan Tegal itu masih kekurangan gitu. Iya. Itu sekitar tahun berapa itu? Itu pulang saya tahun 2020, Pak. Baru kemarin ya, 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah juragan besar. Alhamdulillah. Luar biasa aja terus. Nah, di situ setelah pulang dari sana saya juga sowan dengan para peternak-peternak di Kabupaten Tegal. Saya belajar dengan mereka. Kemudian saya memulai bisnis peternakan kambing itu bermula dari 10 ekor, Pak. Awalnya 10 ekor? Iya, 10 ekor. Itu punya sendiri apa punya orang lain? Punya sendiri. Punya sendiri ya? Iya. Ya, terus? Punya sendiri, akhirnya berkembang selama 2 tahun itu jadi sekitar 150 ekor. 10 jadi 150 dalam 1 tahun ya? Iya. Luar biasa memang. Iya, itu karena saya nggak 100% ngarit sendiri, Pak. Jadi di situ ada saya bikin pakan yang namanya silase. Silase. Iya. Itu waktu punya kambing 150 di kandang ini juga, tempat ini? Bukan, itu di dekat rumah berarti. Oh, masih dekat rumah, ya. Yang awalnya itu kandang sapi, tak sulap jadi kandang kambing. Kambing. Iya. Itu lingkungan mendukung gimana? Katanya tadi takut lingkungan terganggu. Karena kotorannya terolah dengan baik, ya lingkungan mendukung aja, mendukung, Pak. Ya. Iya, mendukung. Nggak bau-bau amat lah ya? Enggak, ya biasa kayak bau pakan biasa gitu. Oke. 150, sekarang kan sekitar 2000-an. Gimana perkembangannya begitu besar, cepat? Gimana awal keterusannya itu? Nah, di situ akhirnya saya memilih ke kandang, mencari kandang yang lebih besar lagi, Pak, untuk menampung itu. Dan alhamdulillahnya saya dipercaya untuk mengisi ke warung-warung, Pak, ke warung-warung sate. Iya. Warung sate Tegal kan itu mintanya daging yang berkualitas, Pak. Ya, oke. Iya. Artinya daging yang berkualitas. Iya. Berarti ada daging yang kualitas. Yang kualitas kayak apa coba? Iya. Barangkali ini speknya untuk para pedagang sate ya. Iya. Ya. Daging berkualitas itu dimulai dari cempeknya, Pak. Dari genetik. Ya, wedus ciliknya lah cempek ya. Pak, iya. Wedus itu sehat, kemudian
di treatment pakan. Treatment pakan. Iya, pakannya itu juga harus seimbang. Artinya harus seimbang gimana? Nah, untuk mendapatkan kualitas daging yang terbaik itu kita gedein proteinnya, Pak. Protein, karbonya itu besar. Kalau protein pada hewan itu bentuknya jenisnya apa pakannya itu? Ya, yang paling gampang di Tegal itu ampas tahu. Oh, itu protein. Ada jagung, iya. Dari kedelai. Itu akan menjadi kualitas tersendiri dengan kambing ya? Iya. Iya. Berbeda lah. Beda lah ya. Iya. Ada lebih empuk mungkin. Iya. Ya. Ada dari singkong juga ada, gitu dari polar, kemudian ada dari CKF yang jagung itu ada. Oke. Dari sampai sekarang pemasaran juga ke sate kambing tok atau dijual di pasar atau gimana, Mas? Untuk sementara itu kita di sini mengirim ke warung-warung sate yang di Tegal, kemudian ada di Kuningan, Majalengka, Bandung, Jakarta, sampai Jakarta, sampai ke kota-kota besar lah kita kirim ke sana. Kalau khusus Tegal itu berapa warung yang dikasih stoknya? Berapa warung yang berlangganan Mas? Kita ngirim ke warung Cempelemu. Ada puluhan ya mungkin ya. Iya. Hampir seluruhnya warung sate di Tegal ke Master Muji apa atau kemana Mas? Di Tegal itu sebetulnya banyak peternak ya Pak ya. Peternak kita banyak dan bukan cuman saya yang usaha di bidang ini Pak. Ya, okay. Tapi banyak teman-teman yang menggeluti di dunia ini dan mereka juga berkompeten dan mereka juga menguasai tentang pakan dan kualitas daging yang empuk. Jadi peternak di Kabupaten Tegal itu sudah maju Pak. Iya. Sudah maju, cuman di situ kayak cempenya itu masih kekurangan. Masih kekurangan. Ya, kita masih mengimpor dari daerah lain. Okay. Ya, seperti daerah Temanggung, daerah Wonosobo, daerah Jawa Timur. Iya, kita masih mengimpor dari sana. Gitu. Oke, Master Muji. Iya. Belas ke Mbak dokternya kayak semua orang ngomongnya takon Mbak dokter, bukan cokot wedhus sebenarnya. Oke. Ke Ibu dokter nih ya. Merespon apa yang disampaikan oleh Mas Tarmuji tadi, Bu Dokter, sejauh mana upaya Dinas Kapetan memfasilitasi peternak seperti Mas Tarmuji ini? Gimana langkah apa yang telah dilakukan? Untuk dinas sendiri itu ada beberapa event yang kita ajak gabung bersama gitu ya Pak. Dari UMKM lokal, peternak, petani, itu ada event yang misalkan ada seperti pasar tani kemarin. Nah itu Mas Tarmuji dan pemuda petani milenial semua kita ajak gabung untuk mendisplay apa produknya. Terus kemudian dari sisi peternakannya sendiri untuk kesehatannya kita dampingi dari masalah kesehatannya, kita bantu konsultasi, terus juga di awal-awal itu waktu Mas Tarmuji pulang dari Jepang itu juga ikut aktif di pelatihan-pelatihan di dinas ya Mas. Nah itu Mas Tarmuji ikut bergabung bersama kami bagaimana manajemen pemeliharaan ternak, bagaimana manajemen pengolahan pakan, walaupun mungkin Mas Tarmuji ilmunya sudah lebih banyak ya Pak di Jepang ya Pak. Ilmu Jepang. Iya beda dengan ilmu Indonesia gitu. Terus dan alhamdulillahnya Mas Tarmuji juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu bahwa semua hal yang besar itu juga berawal dari yang kecil walaupun gagal ya Mas tapi nggak pantang menyerah lah ya. Terus Oke, dokter kaitannya dengan peternakan kambing ini ya. Dalam hal kesehatan kambing, Bu dokter ya kesini atau pasar yang bawa kambing ke sana prakteknya gimana? Jadi untuk kami sendiri kalau Mas Tarmuji ke sana kan repot ya Pak. Nanti stres juga di jalan. Jadi untuk hewan besar misalkan ruminansia, sapi, kambing itu dari tim petugas dinas yang datang ke sini. Kemarin juga dari Mas Tarmuji juga sudah aktif ikut program kita nggih untuk pengobatan cacing, vitamin sama pencegahan penyakit PMK. Kita ada program vaksinasi juga untuk peternak nggih di seluruh Kabupaten Tegal. Kita juga lagi gencar karena lagi wabah PMK nggih Pak. Kemarin juga Mas Tarmuji sempat mengalami sakit banyak yang lumayan PMK, tapi juga alhamdulillah survive. Terus juga kita dukung untuk pencegahannya biar nggak kena lagi gitu. Kebanyakan
penyakit kambing yang sering dialami oleh petani kambing, peternak kambing itu biasanya penyakit apa, Ibu? Kalau untuk yang lagi mewabah ini itu PMK, Pak. Terus kemudian lebih ke kembung ya, Mas, biasanya. Kembung karena dari mungkin manajemen pakan sama lingkungan. Nah, itu yang kita harus juga cegah, karena kembung ini juga penyakit yang mematikan. Kalau di orang itu seperti serangan jantung gitu loh, Pak. Kembung? Karena tiba-tiba nanti sorenya mati, pagi-pagi masih mau makan. Itu sering banyak. Ya? Dan rata-rata juga agak sulit untuk penanganan pengobatannya. Biasanya tertangani apa gimana? Tertangani dijagal ya, Mas. Dipotong airnya. Langsung dipotong ya. Pisau, Pak. Pisau. Obatnya pisau. Pisau. Kalau kembung langsung nggak usah panggil dokter lah, pisau aja. Kebetulan Mas Tarmuji juga punya RPH-nya, jadi nggak usah khawatir, bisa langsung ini dipotong. Oke. Berapa sih, Bu Dokter, jumlah dokter hewan yang ada di Kabupaten Tegal, dan berapa peternak yang didampingi? Gimana sih cara bagi tim kerjanya? Apa semuanya tertangani, apa harus inden dan sebagainya? Silakan. Kalau di Kabupaten Tegal sendiri itu kita punya 4 dokter hewan dengan Cuman 4 dengan 18 kecamatan, Pak. Kurang ya, Bu ya? Iya, kurang. Jadi satu dokter itu pegang 5 kecamatan atau 4 kecamatan. Jadi kita kadang dijadwalkan hari ini ke Dukuhwaru, besok ke Margasari atau ke Lebak Siu. Nah, itu bergantian. Karena ya SDM-nya kurang ya, Pak. Kesel ya, Bu ya? Nah, itu, Pak. Jaluk, Bu, karena pemerintah jaluk sih pengadaan dokter hewan. Kasih 10 apa 20 biar nggak berat-berat. Karena overload. Sementara di Margasari itu juga banyak sentra peternakan ya, Pak. Jadi kita juga tenaganya juga memang dibagi-bagi. Oke. Kalau penyakit ada obatnya. Kalau beli obatnya ada di apotek apa obat tersendiri khusus kambing apa disediakan oleh Bu Dokter? Nah, untuk ada beberapa obat tertentu yang memang difasilitasi sama dinas. Desinfektan itu juga ada dari dinas. Berarti gratis apa gimana? Gratis ya. Terus selama persediaan obat itu ada. Misalkan harus beli, paling kita rekomendasikan silahkan beli di luar. Atau kita kasih channelnya nggih untuk pembelian obat-obat tertentu karena memang mahal. Kalau vaksin itu kan mahal nih, Pak. Jadi kita fasilitasi untuk program vaksinasi. Dari dulu kan keluhannya gini, pernah saya podcast waktu itu, keluhannya adalah antara apoteknya obat-obat kami itu terlalu jauh dengan apa yang punya kandang di sini, Dukuhwaru, apoteknya ada di Selayu kan jauh, Bu. Itu termasuk keluhannya. Gimana cara untuk mengatasi tersebut? Mungkin yang penting ada komunikasi nih, Pak, antara peternak dengan dinas. Nanti juga kita bisa bantu untuk penanganan pertama. Apa sih yang bisa dilakukan yang ada di sekitar? Misalkan ada keracunan atau kembung, kita bisa rekomendasi untuk alternatif. Misalkan penggunaan air kelapa, air gula, seperti itu yang ada di lingkungan dulu. Misalkan sambil menunggu petugas datang. Nah, nanti kan harapannya dapat tertangani seperti itu, Pak. Alternatif dulu. Emangnya toko obatnya di mana sih, Bu? Kalau toko obat sebenarnya ada beberapa obat yang memang sama dengan kandungannya dengan manusia dan bisa dipakai, tapi ada obat-obat tertentu yang tidak bisa dipakai, seperti kalau ada kucing sakit nanti dikasih paracetamol, nah itu bisa malah keracunan. Padahal mungkin niatnya sama, mau mengobati sendiri, biar cepat sembuh, tapi ternyata salah langkah karena ada beberapa hewan yang tidak bisa mengkonsumsi obat yang sama dengan manusia. Dari kacamata dinas, sejauh mana sih prospek usaha ternak kambing di Kabupaten Tegal khususnya ini ya, yang kita semua tahu Tegal dikenal dengan 1000 warung satenya. Itu luar biasa loh, 1000 warung loh. Satu warung punya orang 2 masalah itu. Prospek usaha ya. Nah, kalau ini ya, Pak, mungkin harusnya sangat menginspirasi para peternak karena sudah tidak bingung untuk menjual ya, karena kan peminatnya juga banyak dari luar kota, exit tol, terus masuk ke Tegal cuma hanya makan sate terus keluar lagi ya. Tapi rata-rata di sini jarang yang mau breeding, jarang yang mau beternak dari awal sampai menghasilkan anakan karena mungkin terlalu lama, nggak sabar, terus habis itu pengen yang instan, mau cepet dapat hasilnya seperti itu. Padahal, nah itu, padahal juga di sini sangat berpotensi gitu karena dari peternak sendiri itu kurang dapat mensuplai
di warung-warung sate, jadinya masih harus ngambil dari luar. Padahal itu sangat berpotensi besar di sini, tapi ya mungkin Bu dari dinas ya ada usaha antaranya untuk pengadaan cempe sendiri, artinya petani atau peternak dituntun untuk bisa untuk berternak sendiri biar nggak impor terus gitu. Ada enggak itu? Kemarin itu ada bantuan ternak memang dari dinas, itu ada untuk breeding juga Pak, tapi mungkin kapasitasnya masih sedikit, sedangkan kebutuhan harian di Tegal sendiri sudah ratusan jadi masih kurang lah, tetap kurang tapi kita memang kemarin ada program bantuan ternak. Ada ya? Usaha ada lah? Ada. Walaupun belum maksimal. Belum, karena kadang sudah dikasih tapi mana hasilnya, ada yang mati lah, ada yang itu. Ada yang main mati lah, waktu kering lah. Nah itu karena nggak teladan. Oke Bu Dokter, di kabupaten sendiri ya, berapa sih kebutuhan kambing per harinya? Khususnya ya banyak kan sate. Berapa sih jumlah kambing yang diperlukan sekabupaten dalam satu hari? Mungkin yang lebih tahu Mas Muji ya, kisaran 500. Sekitar 450 sampai 500-an lah per antara hari. 450 sampai 500 ya? Iya. Per hari ya? Per hari. Iya, per hari. Dari sekian yang dibutuhkan, kira-kira dari peternak sih sudah artinya sudah mencukupi belum dari para peternak kayak Mas Tarmuji tersebut? Belum, Mbak. Belum. Kita masih mengimpor dari luar Tegal. Kebanyakan dari luar daerah seperti Pemalang, Temanggung, Wonosobo, Semarang, itu Jawa Timuran masuk ke sini. Tapi kan kalau impor tersebut belum dikarantina sebelum disembelih kan kaitannya dengan rasa. Betul. Ya. Biasanya peternak Tegal itu namanya itu mentransit dulu, Pak. Iya, transit lah. Transit minimal itu 14 hari. 14 hari. Iya, minimal 14 hari ditransit, di pola pakan dengan yang ada di Tegal gitu, Pak. 14 hari dengan pakan yang mungkin beda dengan pakan yang lain mungkin ya. Pakannya apa jenisnya? Pakannya itu kita pakai pakan setengah mamel ya Pak. Jadi campuran antara konsentrat, terus singkong, ampas tahu, dan barang-barang yang lain itu jadi satu yang mengakibatkan si domba itu kualitasnya berbeda dari tempat lain. Gitu. Mungkin cepat gede nih, apa beda? Cepat besar, cepat besar. Daging juga beda mungkin lebih empuk. Dagingnya lebih empuk, lebih berisi ya. Berisi dan lebih juicy bahasanya itu. Juicy bahasa keren ya. Juicy ya. Juicy ya. Oke. Nah, untuk kambing-kambing yang disuplai dari ke warung-warung sate ini, apakah ada pengawasan dari dinas, misal soal kesehatan ternak atau yang lainnya? Ada pengawasan enggak, Bu, sebelum kambing ini disetorkan, disuplaikan ke warung-warung sate? Ada enggak pengawasannya? Nah, apa percaya toh? Wes aman wes, Tarmuji ta. Wong sekarang ya sih. Sebenarnya di dinas kita juga punya yang namanya RPH ya Pak, Rumah Potong Hewan. Nah itu juga teman-teman dari RPH juga kadang mengawasi ke warung-warung sate. Terus kemudian dari tim kesehatan juga kita memastikan kalau kambing-kambing yang terdistribusi itu harus sehat. Kemudian tidak ada residu dari obat. Misalkan apalagi untuk potong pasca potong, kalau penggunaan antibiotik juga tidak dibolehkan 2 minggu sebelum potong seperti itu Pak. Begitu ya. Berarti nggak mesti kayak umpaman loh ya. Mas Tarmuji nyuplai ke warung A, tapi kan nggak melalui dinas kan berarti langsung ke warung kan. Artinya dinas nggak memeriksa dulu dan sebagainya. Betul. Iya, coba. Sebenarnya seharusnya memang disarankan untuk teman-teman yang lain itu bisa pemotongannya melalui RPH atau RPH-nya itu sudah tersertifikasi. Gitu. Itu ada namanya sertifikasi halal juga, sama ada NKV. Jadi kalau untuk tempat potong hewan yang sudah memiliki NKV itu pasti akan didatangi dinas. Setiap 3 bulan, 6 bulan itu kita ada monitoring ke tempat pemotongan hewan tersebut. Oke, Mas Tarmuji, biasanya itu bakul sate itu punya warung sate itu langsung kambingnya atau sudah bentuk dagingnya? Sudah terima bersih biasanya Pak. Langsung nyindik ya? Iya, tinggal nyindik gitu Pak. Berarti pemotongan cuma di rumah apa di RPH yang seperti Ibu Dokter? Kita di sini punya RPH Pak.
rumah potong hewan sudah berizin ya, yang sudah bersertifikat halal dan sudah berizin. Berarti aman ya dokter ya? Aman. Bisa periksa wis. Tetap kita pantau Pak. Oh, pantau ya. Barangkali dari segi kehalalan, cara pemotongan dan lain-lain. Kalau ciri kambing yang sehat kan pasti ada cirinya. Apa B-nya itu keras, apa gimana? Untuk kambing-kambing yang sehat itu dia aktif, lincah, terus matanya bersih, bening ya. Kayak mata saja bening kok. Terus dia nggak ngelentruk, terus dari bulunya juga harus mengkilat, kelihatan. Istilah lincah lah ya. Iya, lincah aktif. Aktif orang. Mau makan. Duduk, terus tandanya sakit. Oke. Itu ciri-ciri utama yang kelihatan seperti itu ya. Mungkin dari kotoran juga mungkin beda kalau sakit. Ya betul, ada yang mencret juga. Harusnya kan kalau kambing berarti bulat-bulat nih Pak. Kalau misalkan dia sakit berarti otomatis mencret, kemudian bulunya itu biasanya kotor. Oke, ya. Mas Tarmuji, kalau mencret, langsung telepon dokter apa orang? Awal langsung tangani dewek. Biasanya tak tangani sendiri Pak. Tangani sendiri ya? Iya. Biasanya mencret itu ada indikasi yang pertama itu cacingan. Oh iya. Kemudian itu bisa stres juga. Yang ketiga itu bisa dari faktor makanan Pak. Jadi bisa dilihat dari identifikasi penyakitnya dulu itu berasal dari mana gitu. Kalau manggil dokter ketika jam kerja gratis ya? Gratis Pak. Kalau di luar jam kerja nggak gratis ya Bu ya? Tergantung obatnya Pak. Kalau kita nggak punya stok, kita harus membeli sendiri. Iya. Di rumah buka praktek nggak sih Bu? Mboten Bu ya? Udah ya, langsung dinas stok ya? Berarti gratis. Gratis Pak. Saya diberi pelayanan, diberi obat-obatan dari dinas itu untuk menangani domba-domba yang sakit. Jadi domba yang dari luar kota masuk ke sini kita treatment dulu Pak. Kita kasih obat cacing, terus vitamin, injektamin dan lain-lain itu sebelum kita campur dengan domba-domba yang lain. Artinya karantina dulu ya berapa hari ya? Treatment istilahnya ya. Betul. Kalau kamu dari luar. Benar. Biar nanti sehat benernya kan kelihatan ya. Benar Pak. Ya kayak gitu. Nyung biyen tau ngewedus. Tapi hasilnya ngerepan korban toh. Oke, Mas Tarmuji ya. Ada pertanyaan berikut Mas Tarmuji, ini perlu jawaban yang lebih khusus. Kalau tadi sudah membahas soal pemeliharaan dan kesehatan kambing, sekarang kita bahas soal hubungannya antara pemeliharaan kambing atau domba ini dengan rasa sate yang empuk dan enak. Mungkin ada rumus tersendiri mengapa rasa itu empuk. Dan enak. Silakan. Sate yang empuk itu diciptakan bukan sekedar langsung jadi sate empuk, sate Tegal itu enggak. Jadi prosesnya itu dari awal, dari bakalannya ya atau cempek, itu yang terpilih genetiknya yang bagus, tidak terlalu tua, kemudian digemukkan di farm itu selama 70 hari Pak. Dari beli di luar sampai sembelih 70 hari ya? Apa gimana? Enggak, berarti kita ngambil cempenya itu usianya 4 bulanan. 4 bulanan cempenya. Lepas sapi. Ya, Pak. Lepas sapi, orang nyusu, kemudian kita gemukan di sini. Yang mengakibatkan sate empuk itu dari pakannya, Pak. Pakan, ya. Pakan itu hampir 60% yang mempengaruhi keempukannya, Pak. Itu pakan 60%? Iya. Terus yang 20%? Yang 20 itu cara penyajiannya, pembakarannya. Iya, sangit apa ora? Iya. Terus? Yang 10% itu dari pemotongannya, pemotongan. Pak. Iya. 60, 20, 10 kurang 10 rahasia. Nah, itu biasanya rahasia setiap warung, Pak. Setiap warung? Iya. Oh, itu triknya sendiri-sendiri ya? Betul. Oke. Iya. Oke, tadi kan sempat Mas Terjun ngomong sektor daging sate sampai ke Jawa Barat dan sebagainya. Apa nggak khawatir barangkali nanti sate Tegalnya akan jadi tidak lebih terkenal karena kambingnya sama? Kira-kira gimana? Ya, branding sate kambing Tegal itu sudah nasional, Pak. Sudah terkenal bahwa Tegal itu memiliki sate kambing yang enak, empuk, dan tentunya di lidah goyang lah gitu. Orang goyang kudu lidah kan.
Ya. Jadi rata-rata warung sate yang di luar kota pun membawa nama khas Tegal, Pak. Khas Tegal, warung sate kambing khas Tegal. Iya. Karena mungkin ya, mengapa sate warung sate begitu banyak di Tegal? Karena memang faktor masyarakat, mungkin beda orang Tegal blaster mas, bayaran Sabtu nyate yuk, padahal ngepas seperti nyate, itu pembedanya itu barangkali, antara lain ya. Iya. Melastar berarti ya Pak ya? Melastar iya. Melastar ngepas, iya. Bapak seperti nyate lah ya. Iya, bergajian makan sate ya Pak ya. Yang mana sate buat korban, tapi yang sate kan yang sangit. Oke, asal barangkali nih ya. Sekian tadi ada keberhasilan sampai 2000-an ekor kambing. Mungkin ada tantangan barangkali apa yang perlu disampaikan pada Cak Guru Mas? Ya karena ini ya dalam dunia bisnis pasti ada tantangan Pak. Iya, ada pasti itu ya. Pasti itu Pak. Pasang surutnya bisnis pasti ada. Iya. Ketika faktor iklim pun mempengaruhi Pak. Ketika pas musimnya penghujan biasanya itu banyak domba-domba yang mengalami sakit Pak. Kalau hujan ya? Iya. Itu biasanya pancaroba itu langsung punya pengaruh ya? Pengaruhnya luar biasa. Biasanya terjadi di bulan November, Desember, Januari, Februari. Ayo setengah tahun berarti ya? Betul. Terus menangannya caranya? Ya sebelum sakit biasanya saya menanganinya dulu Pak. Kasih vitamin, kasih probiotik agar domba-dombanya sehat dulu Pak. Oh iya. Sebelum sakit kasih vitamin dulu ya? Vitamin dulu Pak. Iya. Karena kalau sudah terjangkit penyakit itu akan sulit ditangani Pak. Kecuali pakai pisau. Pakai pisau. Ya. Iya. Tantangan ada lagi? Pemasaran? Kalau pemasaran juga alhamdulillah saat ini masih aman Pak. Aman ya? Aman karena selagi orang masih makan sate, kebutuhan kambing dan domba di Kabupaten Tegal itu terus-terusan naik Pak. Naik lah, aman. Selagi saya masih melastar, insya Allah aman lah pemasaran sate di Tegal. Ya. Oke. Kembali tadi saya teringat apa yang disampaikan oleh Mas Tarmuji, kalau 10% yang mempengaruhi rasa daging kambing itu adalah saat pemotongan. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Dokter ini, benar tidak apa yang disampaikan oleh Mas Tarmuji? Benar ora? Iya Pak ora? Iya Pak, betul. Ternyata kalau kita memotongnya dengan cara yang halal dan minim stres itu nanti mempengaruhi ke kualitas daging. Berpengaruh ya? Iya, berpengaruh ke kualitas daging. Kalau misalkan dia minim stres terus kita potong dan pastikan itu terpotong 3 saluran, kemudian darah itu keluar secara sempurna. Kita tunggu keluar secara sempurna, nanti ada yang namanya rigor mortis ya, kecut otot itu. Nah, itu kalau darahnya sudah keluar semua, otomatis akan memperlambat pembusukan juga, Pak. Kalau darahnya tidak keluar semua, itu juga mempercepat pembusukan. Kalau stresnya saya sih barangkali kurang duit stres. Kalau stres kami gimana nih, Ibu Dokter? Nah, itu juga mempengaruhi ya, Pak. Hormon kortisolnya naik, nah, asam lambungnya juga naik, gitu, Pak. Apa contoh stresnya kambing itu? Kalau misalkan dari cara handlingnya, kan kita ada teknik handling juga, rebah yang halus, pelan-pelan, jangan dipaksa. Kemudian kalau pemotongan usahakan yang lagi ngantri dipotong, jangan lihat biar nggak stres. Jangan nonton kambingnya berarti ya? Iya, jangan nonton temennya lagi dipotong, karena bau darah juga mempengaruhi stres. Terus makanya kalau daging korban nggak enak, mungkin itu ya urusannya ya. Ya juga karena mungkin faktor umur juga, umurnya tua. Alot, itu yang sangat mempengaruhi umurnya tua. Terus sama alot, sangit, stres. Wah, serak alap ya. Nggih, Ibu. Oke. Mungkin dari yang pernah menangani ya kambing-kambing yang ada di Kabupaten Tegal, apa yang paling sulit ditangani penyakit khususnya dalam dunia perkambingan Kabupaten Tegal? Ya. Kalau tantangannya itu sebenarnya untuk ke kembung, Pak. Kalau kembung itu memang kita agak sulit kalau misalkan dia itu telat tahu kalau itu kembung. Karena itu sifatnya dadakan. Biasanya seperti ya itu serangan jantung, Pak. Jadi tahu-tahu paginya masih bisa makan, sore-sorenya udah nggak. Cepat itu ya? Cepat, sangat cepat.
Itu kalau berarti sampai saya ini belum ada obatnya ibaratnya? Sebenarnya ada obatnya, tapi kadang mungkin peternak telat tahunya, Pak. Oh, ternyata dia kembung. Saking akehnya wedhus. Nah, itu mungkin kalau banyak kan kita kurang kontrolnya juga seperti itu. Oke, Mas Tarmuji, Anda sebagai pemuda yang populer lah, yang bisa berdikari sama saat ini, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan pada Jager Humas supaya para pemuda tertarik dengan dunia ternak, tertarik dengan dunia pertanian. Silakan, Mas. Ya, untuk anak-anak muda di Kabupaten Tegal, peluang pertanian dan peternakan itu semakin luas, apalagi pemerintah kita itu mendukung program ketahanan pangan, Pak. Iya, betul sekali ya. Ketahanan pangan. Jadi bisnis pertanian dan peternakan itu kebutuhan banyak orang, Pak. Kebutuhan banyak orang. Akeh sing nganggo, banyak yang butuh. Jadi jangan ragu-ragu untuk terjun di dunia pertanian, peternakan. Kalau bukan anak-anak muda yang terjun di pertanian, siapa lagi? Iya. Masa yang tua-tua. Iya, orang tua kita sudah saatnya itu beristirahat di rumah. Kemudian anaknya itu agar bisa meregenerasi petani. Nah, harapan saya di Kabupaten Tegal sendiri, karena banyak anak muda ya, itu jangan sungkan-sungkan terjun di dunia pertanian dan peternakan. Karena petani dan peternak itu keren saat ini. Iya. Anggar sampean ya Jager Humas suruh Mas Tarmuji kandange mesti pengen gede swasta. Ayo daftar siapa yang sedang ngolah ke swasta bela ya. Betul. Lebih enak, lebih mandiri ya. Ya. Orang kudu macam-macam lah kalau ya, bener ya, enak swasta ya. Benar, Pak. Ya, kalau canom lo ya, sih ngomong lo ya. Ya. Karena di Tegal juga saya membangun ini kelompok pertanian, Pak. Namanya Satria Tani Hanggawana. Nah, itu beranggotakan 10 orang dan kami itu mempunyai anak-anak PKL yang magang di kita itu hampir 100 orang, Mbak, dari SMK Pertanian. Nah, kita didik, kemudian kita ciptakan generasi-generasi petani milenial di Kabupaten Tegal. Kita ada kelompok melon juga. Ada melon juga, kemudian kita pengolahan pupuk. Jadi di sini kotoran dari peternakan sini ya, peternakan kambing kita olah menjadi kompos, kemudian kita distribusikan ke petani-petani binaan kita, seperti melon, kemudian saya juga nanam singkong, semangka mungkin ya? Semangka, kemudian nanam kentang juga di daerah atas. Macam-macam dah. Iya. Itu untuk membackup usaha kita. Jadi dalam berbisnis itu kita harus punya backupan, Mbak. Punya cadangan. Cadangan, Mbak. Anggar bojo punya cadangan oleh apa? Jadi katanya harus punya cadangan. Iya. Angel jawabnya angel. Angel itu, Pak. Jawab cuma. Oke, makasih Mas Tarmuji. Mudah-mudahan Jager Humas khususnya pemuda termotivasi dengan apa yang telah dilakukan Mas Tarmuji. Dari Ibu Dokter, mungkin yang perlu sampaikan untuk Jager Humas. Jadilah dokter hewan, umpamanya. Silakan. Untuk teman-teman Jager Humas jangan lupa ya, maksudnya untuk anak muda jangan gengsi untuk kotor-kotoran. Nggak selalu kotor itu menjijikan ya, Mas, tapi menghasilkan uang. Uang itu nggak bau. Nah iya, bau. Aroma-aroma uang. Mungkin seperti itu. Yang penting semangat, tetap semangat. Kita mulai dari yang kecil biar supaya bisa menjadi lebih besar dan lebih baik lagi. Insya Allah, amin. Doanya. Makasih, Bu. Baik, Jager Humas, demikian bincang-bincang kita sore hari ini. Dan kiranya dari apa yang telah disampaikan Mbak Dokter, wabil khusus Mas Tarmuji tadi bisa menginspirasi, menambah semangat pemuda, anak-anak muda agar tidak mudah menyerah dalam berusaha dan menangkap peluang, berani dan terus mencoba. Gagal, bangkit. Sampai ketemu usaha yang benar-benar bisa diandalkan untuk keberlanjutan ke depan. Majulah pemuda-pemudi Indonesia, majulah bangsa Indonesia.
Sekian, Play Taufik Walidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loken.